Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randy guys. Oke, hari ini Koko sangat seneng ya. Lagi seneng banget karena apa? Karena murid-murid Koko dari minggu lalu ya, back yang lolos guys. Nggak tahu kenapa ya, lagi back yang lolos ya. Karena persentasenya itu naiknya tinggi loh, 70% lolos. Yang failed itu hanya 30% sih guys ya, gitu. Dari minggu lalu sampai hari ini aja ada yang lolos. Oke. Hari ini Koko akan bukan bahas tentang maksudnya topik-topik visa, tapi tentang kisah-kisah dari murid Koko ya, Kalau kemarin itu kan kisah ada Mr. E ya, yang lolos padahal udah overstay dan dideportasi dari Amerika ya guys ya. Nah sekarang kisah dari perempuan namanya Miss M. Kita sebut aja Miss M ya guys ya. Miss M itu umurnya sekitar kalau nggak salah inget 32 sampai 34 lah kira-kira. Oke, kita mulai ya kisahnya Miss M ini ya. Sebagai info, Miss M ini kenapa saya ceritain di sini karena dia adalah salah satu peserta yang lolos meskipun paspornya kosong. Ya, jadi dia paspor kosong tapi lolos. Oke, sebagai info, total murid Koko keseluruhan yang lolos paspor kosong itu sekitar 8 orang lah kira-kira. Dan dia Miss M ini salah satunya guys ya. Oke, jadi waktu bulan Maret atau April udah lupa inget, dia ada chat Koko dulu, WhatsApp dulu. Saya ingin apply visa Amerika, tapi saya pengen ketemu Koko dulu gitu. Pengen ngobrol gitu. Oh gitu. Padahal kalau misalnya ngobrol sih bisa lewat chat juga bisa aja gitu, bisa lewat chat gitu. Cuma kadang memang ada yang pengen ketemu, pengen face to face ya, maksudnya ngelihat langsung ya gitu. Ngobrolnya mungkin lebih enak kali. Oke. Terus Koko bilang, "Oh yaudah kalau mau ketemu, tapi kakak wajib DP dulu ya." Jadi kalau misalnya mau ketemu saya memang ada peraturan, jadi wajib DP dulu guys ya. DP-nya nggak besar, nggak sampai setengah gitu, nggak, cuma 300.000 DP ya gitu. Nah itu jadi aku jadwalin dia untuk ketemu hari apa gitu dan jam berapa, dan ketemu di Sunter Mall Jakarta Utara ya. Semua kalau misalnya briefing dan ketemu di situ sih ya, sebagai info gitu. Oke, besoknya ketemu tuh pas siang. Halo kok gitu, saya M gitu. Oh iya kak gitu. Gimana kak? Jadi gini kok, saya mau ke mau Amerika gitu, pengen bantuan Koko visa Amerika gitu ya. Itu syarat-syaratnya apa aja gitu. Syaratnya standar gitu, ada foto depan paspor, foto 5x5 gitu. Oh saya udah foto kok, udah foto 5x5-nya. Oh ya udah, pas dilihat udah cek, oh bagus, udah bagus, udah cocok udah. Oke, terus kartu keluarga sama akte lahir itu fotokopi juga boleh. Oh udah saya bawa kok fotokopinya. Oh ya udah, berarti dia dari berkas udah siap ya guys ya. Nanti tinggal berkas tambahannya doang gitu. Nah habis itu saya cek paspornya dia kan gitu. Pas lihat saya terkejut, kaget gitu. Oh paspornya kosong, kaget gitu. Tapi saya nggak bilang, kak ini kok paspornya kosong, nggak bilang gitu. Bilangnya nanya gini apa? Oh kakak pernah ke luar negeri kemana aja gitu sebelumnya? Oh belum pernah kok saya gitu. Oh gitu. Terus saya terangin gitu. Nah waktu case-nya KM ini memang waktu dulu yang lolos baru sekitar 3 orangan lah yang paspor kosongnya. Aku ceritain ke dia gitu, kak ini case-nya kalau paspor kosong ini sebenarnya lebih bagus kalau ada isi gitu. Aku bilang gitu, karena persentasenya kalau misalnya yang lolos cap paspornya kosong itu di saya baru sekitar 3 orangan gitu waktu itu ya guys ya. Kan sekarang udah 8 orang, udah meningkat ya. Nah habis itu dia bilang, oh nggak apa-apa kok. Dia jadi maksudnya hatinya udah keras banget, udah pengen banget, udah wajib, udah harus kudu apply visa Amerika gitu. Dia mungkin penasaran juga kali guys ya gitu. Oh yaudah kalau gitu yaudah silakan, nggak apa-apa. Nah
Saya pada waktu itu dia langsung tuh. Jadi waktu kemarin kan udah DP tuh. Waktu itu pas ketemu langsung bayar tuh di saya. Kok yaudah minta rekening, saya transfer sekarang. Oh yaudah, saya kasih rekening segala macam, udah kelar. Abis itu saya kasih format kuesioner data diri perjalanan guys ya. Jadi kalian, untuk info untuk kalian, kalau misalnya kalian udah payment lunas, nanti saya kasih format kuesioner, kalian isi. Itu untuk apa? Untuk bantuan saya untuk ngisi berkas DS160 ya gitu. Yaudah, udah kelar semua. Kuesioner udah saya kasih. Nah dia ada nanya-nanya dikit sih, kok ini ngisinya gimana, ini ngisi gimana. Oh gitu, yaudah, udah saya ajarin segala macam. Udah tuh, terus pulang. Nah terus besok-besoknya dia ada nanya-nanya dikit gini, tapi nanyanya dia memang, saya senang nih kalau misalnya yang murid yang lepas ya, maksudnya dia itu nggak banyak terlalu ada banyak yang sebelum interview aja udah banyak yang grogi gitu ya, maksudnya udah deg-degan duluan. Kalau dia nggak, dia jadi nanya justru yang menurut saya nggak gitu penting sebenarnya. Maksudnya nanya kayak gini, kok ini kan ada nih data pasangan nih gitu, pasangan saya, suami saya udah meninggal kok gitu. Oh ya udah, tulis aja, nggak apa-apa, tulis meninggal, almarhum gitu, nggak apa-apa. Tapi suami saya ada dua kok gitu. Yang pertama itu jadi udah cerai tapi masih hidup gitu. Saya tulis yang mana kok ya? Oh tulis yang terakhir, aku bilang gitu. Jadi dia nanyanya hanya data diri ya, maksudnya ya yang sekedar itu aja, maksudnya nggak yang lebih dalam, maksudnya yang lebih sulit gitu, nggak. Terus misalnya, kok di kakak saya nih, di kartu keluarga saya ini SLTP saya tulis SMP, nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, penulisan yang cuma minor mistake kayak gitu mah no problem, nggak apa-apa gitu ya, itu bukan kesalahan fatal gitu, nggak apa-apa, tulis aja kayak gitu. Nah ya udah, dia cuma nanya gitu. Nah terus ada yang mulai pertanyaan penting itu pada saat dia nanya gini, kok ini kan, nah kebetulan si KM ini, Miss M ini dia kerja sebagai sales, jadi sales sales motor, showroom motor. Saya lupa antara Honda atau Yamaha, saya lupa dah pokoknya. Nah dia bilang, kok ini saya bawa surat keterangan kerja ya. Oh ya udah bagus, surat keterangan kerja ya, untuk memperkuat tuh. Jadi dia ada surat keterangan kerja betul bahwa Miss M ini kerja di situ, dan surat liburan berapa lama gitu. Dia cocok itu sama DS yang saya ajarin. Nanti cocokin sama DS tanggalnya ya, biar pas ya, biar klop ya. Oh iya kok siap. Nah habis itu dia nanya juga, kok slip gaji perlu apa enggak gitu. Oh slip gaji kalau mau sertakan bagus, aku bilang gitu. Ya udah bagus. Oh ya udah kok, ntar aku sertain juga. Ya udah bagus. Nah berarti dia data pelengkapnya itu bagus tuh guys. Ada surat keterangan kerja dia, ya surat keterangan kerja gitu. Ada slip gaji gitu. Jadi orangnya sebenarnya juga rajin juga untuk ngumpulin kelengkapan seperti itu guys gitu. Oh ya udah. Nah abis itu udah selesai semua tuh, udah DS-nya udah komplit segala macam berkas. Nah habis itu ketemu briefing, ngobrol ini itu, diajarin nih caranya gini-gini ya, gini-gini, nanti jawabnya gini-gini ya. Oke. Nah habis itu tibalah hari wawancara. Nah padahal kalau boleh jujur guys ya, saya nggak expect banget untuk, maksudnya Miss M ini untuk lulus ya guys ya. Saya nggak expect banget ya, nggak menyangka banget dia lulus gitu, karena paspor kosong. Terus berarti kan itu paspor sebagai penghalang utama dia sih sebenarnya gitu. Nah pagi-pagi tuh sekitar jam berapa ya, dia udah kasih info tuh jam 8:30 apa ya, dia langsung bilang, kok saya lulus. Ya saya kaget gitu, pagi-pagi tuh saya kaget tuh. Saya kaget, oh sekaligus senang juga gitu. Oh bagus lulus gitu. Terus saya ditanya apa aja tadi gitu. Ya tanya standar sih, mau ngapain ke Amerika, habis itu mau berapa lama gitu, sesuai briefing gitu. Nah terakhir ada ditanya gini, oke, kamu bawa slip gaji gak? Gitu. Nah itu ternyata penting tuh guys tuh. Dia kebetulan memang bawa slip gaji tuh guys. Dia kasih slip gaji, oh yaudah, habis itu langsung dikasih kertas putih gitu. Jadi maksudnya bukti-bukti pendukung itu, maksudnya berkas-berkas pendukung penting ya guys ya, maksudnya dibawa, silahkan dibawa. Tapi memang case-nya ini selama saya megang semua murid ya, baru pertama kali sih slip gaji ditanyain, baru pertama kali sampai sekarang juga baru pertama kali doang. Udah satu orang doang, si Miss M ini yang ditanya slip gajinya gitu ya. Ya udah habis itu udah selesai. Nah selang sebulanan lah, terus dia chat lagi, kok saya udah di New York gitu, udah selfie dia di New York gitu ya. Oke. Jadi dari cerita ini saya mau bilang, paspor kosong itu sebenarnya yang lolos itu ya ada 8 orang
cukup lumayan ya prestasinya, cukup lumayan gitu, maksudnya paspor kosong loh ke Amerika loh, bisa lolos itu prestasi membanggakan sih sebenarnya gitu ya. Jadi maksudnya saya di sini bukan mengajarkan kalian cap paspor kosong udah apply, enggak, saya pasti ngomong dulu, oh sebaiknya isi dulu sih, lebih better kalau misalnya diisi dengan beberapa cap gitu, itu lebih better, lebih bagus ya gitu. Ya udah guys, sekian ya guys ya hari ini untuk cerita tentang Miss M ya. Jadi semoga ini jadi sumber inspirasi kalian ya guys ya. Oke, see you on the next video guys. Dadah.